Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahwasanya syahibul hal ya, tidak diperbolehkan terbentuk atau berupa apa? Berupa mudhof ilaih. Artinya kenapa kok tidak boleh? Kan timbul pertanyaan. Karena yang menasobkan rokiban, kan kita cari, kan setiap yang nasob pasti ada yang menasobkan. Lalu siapakah yang menasobkan rokiban, gitu kan? Yang menasobkan rokiban adalah ja'a. Yang menasobkan rokiban adalah ja'a. Ja'a ini namanya amil. Kenapa tidak boleh rokiban itu menjadi apa, rokiban ataupun jahit ini tidak boleh menjadi syahibul hal? Perhatikan, karena lafadz jahidin ini dijerkan bukan ja'a yang mengejarkan, tapi yang mengejarkan adalah hulam atau mengira-ngirakan huruf jer. Nah, balik ya. Prinsip dasar yang menasobkan hal itu adalah amil yang juga mengerjai syahibul hal. Boleh ya. Jadi pada dasarnya umpama ini, contoh umpama tidak ada gulam, kita ja'a teko sopo zaitun zait ya, rokiban. Di sini kan setiap ada nasob, setiap apa penasoban pasti ada yang menasobkan. Setiap ada yang rofa pasti ada yang merofakkan. Nah, prinsipnya yang menasobkan hal itu harus sama amil yang juga yang mengerjakan pada syahibul hal. Contoh umpama yaitu nutai yait koma iku ngadep dohikan hale guyu. Dohikan ini halnya siapa? Halnya domir. Asalnya koma wis ngadek sopo huwa, kan itu huwa kembali kepada jahit. Nah, berarti huwa ini dikerjai oleh koma, sehingga dohikan juga dinasobkan oleh koma. Bon, mudeng kira-kira balik ya. Syahibul hal tidak boleh terbentuk dari mudhof ilaih. Dengan alasan kenapa? Karena antara yang mengejarkan hal apa yang menasobkan hal dan syahibul hal itu harus satu atau harus yang satu amil. Amilnya harus sama. Yang mempengaruhi syahibul hal dan yang mempengaruhi hal itu harus sama. Dan itu tidak terjadi pada lafadz ja'a gulamu zaidin jika zaidinnya saja yang kita jadikan syahibul hal. Karena zaidin bukan dijerkan oleh ja'a. Berarti kan zaidin ini dipengaruhi siapa? Gulam. Sementara rokiban dinasobkan oleh ja'a. Maka itu tidak diperbolehkan. Lah, untuk memangkas itu berbeda dengan iki zaitun utayyat saribu saribul labani saribul labani. Perhatikan lafadz al-laban ini menjadi mudhof ilaih menjadi mudhof ilaih, tapi laban ini dikerjai oleh lafadz syarib. Oleh karena itu umpama dikasih maltutan hale
hale dicampur, berarti maltutan ini juga dinasobkan oleh syarif. Karena mudhofnya itu bisa beramal seperti fi'il. Makanya kemarin jika mudhof ilaih adalah yang menjadi objeknya mudhof, ya, menjadi objeknya mudhof, berarti mudhofnya bisa beramal. Kalau mudhofnya bisa beramal, maka mudhof ilaih bisa dijadikan sebagai hibul hal. Bun, temen, intinya dipegang bahwasanya hal dengan sohibul itu amilnya harus sama. Amilnya harus sama. Ketika itu mengambil mudhof ilaihnya saja dari idhofah mahdho, maka tidak terpenuhi karena yang mengejarkan mudhof ilaih tersebut bukan amil tapi mudhof. Nanti akan terjadi kesenjangan. Apa? Terjadi kesenjangan. Yang satu dinasobkan oleh amil, yang satu dijerkan oleh mudhof. Silegente nanti tidak sewara, dan itu tidak dikehendaki oleh para musonef. Sampun wala tujis hal wanahuna wala tujis minal mudhofila. Sampun kira-kira dibungkus. Sampun, berarti mudhof ilaih tidak boleh sohibul hal dengan catatan idhofanya, dengan catatan idhofah mahdho. Tapi kalau dalam kondisi idhofah ghairu, yakni mudhof ilaih yang menjadi objeknya mudhof, maka boleh dijadikan sebagai sohibul hal. Karena pada dasarnya yang mengenasopkan hal dan yang mengerjai mudhof ilaih itu sama. Gitu nggih. Zaitun utawi syaribun, mau digawe kan syaribun iku wong kang ngombe sapa Zaid al-labana. Gitu kan nggih. Cuma kemudian disusun dengan susunan idho. Tadi bunyinya piye? Iku ngombe susu, sing ngombe sapa? Ngombe apa? Berarti laban ini statusnya adalah mahalnya mahal nasob karena menjadi maf'ul. Jadi secara makna dia adalah menjadi objek, tapi secara struktural kalimat dia menjadi mudhof ilaih. Maka ia disebut dengan idhofah ghairu mahdho. Idhofah yakin temen wisan we tuntas iki iso jelasno kira-kira. Awas pokoknya mari iki engko tak kongkon jelasno situ-situ. Kudu iso kaya aku mau jelasno nih. Pun dibungkus. Ada yang mau ditanya enggak? Kalau sebelum saya lanjutkan kepada nadum berikutnya dengan keterangan wala tujis halan minal ila idak. Oke, jadi mudhof ilaih tidak boleh hibul hal. Kenapa enggak boleh? Karena yang mengamalkan mudhof ilaih dan yang mengamalkan sohibul dan hal itu harus sama. Kalau mengambil mudhof ilaihnya saja, mudhof ilaih diamalkan oleh mudhof, sementara hal diamalkan oleh amil, terjadi kesenjangan, maka tidak diperbolehkan. Teman lagi kira-kira Bun, ayo goji pun dah. Tereng mudo. Ayo, gak apa-apa.
Ayo yang lain sing durung medhok sapa meneh? Ayo balik ngene. Iki kan ada rokiban kan jadi hal. Hal itu nasab apa rofa? Berarti kan kita mencari siapa yang kan, gitu kan? Yang menasobkan ada amil berupa pekerjaan. Yang bisa kemarin kan saya sudah ngomong, yang bisa menasobkan hanya fiil, ya. Yang bisa menasobkan hanya fiil. Nah ini kan syarif ini kan bukan fiil, betul, tapi dia bermakna fiil, ya. Yang menasobkan pasti fiil, yang menasobkan pasti fiil. Rokiban iki dinasobkan siapa? Ja'a. Lah, konsepnya antara yang menasobkan hal dengan yang mengerjakan atau mengerjai sohibul hal itu harus sama. Sekarang rokiban dinasobkan siapa? Rokiban dinasobkan siapa? Ja'a. Ja'a ini merupakan siapa? Zaidin apa Gulam? Gulam apa Zaidin? Berarti gitu kan ya. Berarti rokiban ini halnya Gulam bukan Zaid, karena yang sama diamalkan itu bukan Zaid tapi Gulam. Sampun. Oleh karena itu tidak boleh ngambil rokibul hal hanya mudhof ilaihnya saja, gitu kan ya. Kenapa nggak boleh? Itu karena kalau yang diambil jadi mudhof menjadi syahibul hal itu mudhof ilaih, ini terjadi kesenjangan. Yang menasobkan hal ja'a, yang mengejarkan Zaidin Gulam, beda. Karena beda maka tidak diperbolehkan. Boleh. Nah ya, kalau mudhofnya itu bisa beramal. Bisa nggak apa-apa. Apa? Apa nih? Yo nanti dikira-kirakan aikonu anane sabrane Zaid iku qaidan hale wong kang lungguh iso ae ndak apa-apa. Ya mengira-kirakan fiil. Oh, iya, pokoknya pada prinsip yang namanya apa yang menasobkan itu harus fiil. Kalau fiil berarti isim sifat yang beramal seperti fiil gitu. Temen lagi, ayo yang lain gak apa-apa, ayo. Timbangan aku tak turusno dadane sampean gak paham. Ayo. Ayo Bang. Ya apa nih Zaid kono. Kan di sini ada domir sih. Kan di sini ada domir. Ya menyesuaikan, mosok dine kok idan hale wong kang lungguh apa susune. Ayo susune sing lungguh mari kan gini. Nggih. Iki jenenge penyesuaian. Perhatikan nggih, Zaidun utawi syaribun iku wong kang sapa Zaid. Iki ana domir kan itu kan. Tambah oleh tambahan. Soalnya kabeh tambahan. Bon kira-kira. Ayo silakan apa-apa yuk yang lain. Intinya pokoknya mudhof ilaih tidak bisa dijadikan syahibul kan alasannya karena akan terjadi dalam pengamalan. Yang mengamalkan apa? Yang mengamalkan
Sohibul hal itu mudhof, sementara yang mengamalkan hal itu amil. Amilnya berupa fi'il. Dan itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu ada undang-undang, boleh tidak mudhof ilaih dijadikan sohibul hal? Boleh, asalkan mudhof ilaih adalah objeknya mudhof. Artinya mudhofnya terbentuk dari isim yang bisa beramal seperti fi'il. Nah, isim yang bisa beramal seperti fi'il adalah isim sifat. Isim sifat adalah isim fa'il, isim maf'ul. Berarti mudhof, susunan mudhof ilaih yang mudhofnya berupa isim sifat, isim fa'il, itu idhofahnya tidak murni karena tidak mengira-ngirakan lam min fi, karena mudhof ilaihnya adalah statusnya menjadi maf'ul, menjadi maf'ul. Temen, ayo gak apa-apa, ayo yang lain. Mbak paham durung? Ayo santai gak apa-apa. Nek njaluk khatam gampang. Ayo silakan. Apa Mustafa? Bisa tidak? Ya bisa, ya tidak. Itu sama seperti itu, sampai tanya apa nih tukang becak, berapa ke Al-Ma'ruf? 20.000. Duh, nggak apa kan? Oh Pak, tidak kemahalan itu. Ya tidak kemahalan. Tanyamu kan, Pak, tidak kemahalan ta itu? Jawabannya tidak kemahalan. Sampai kan tanyanya kan tidak kemahalan, berarti jawabannya juga tidak kemahalan. Mau coba sudah menjawab seperti itu. Oke, ayo yang lain. Ayo. Lali. Bisa tidak? Ayo. Bisa. Bisa, gak apa-apa. Pokoknya yang bisa beramal seperti fi'il bisa menjadi apa namanya maf'ul, makmulnya bisa dijadikan sebagai sohibul hal. Udah gitu. Jangankan fi'il, kalimat yang memiliki arti seperti fi'il atau menjadi jilmaannya fi'il itu bisa dijadikan sohibul hal. Seperti nanti laita itu nanti di dalam wa amilu dumina makna filillah hurufahu muakharan laka ya malah, itu nanti ada di belakang. Intinya yang menasobkan ya, yang menasobkan apa hal itu adalah fi'il. Wes ini. Apapun bentuknya fi'il, bisa fi'il asli atau perwujudan dari fi'il. Nggih. Wis kata nggih. Jadi kesimpulannya yang menasobkan hal itu pasti fi'il. Baik fi'il asli atau perwujudan. Apa perwujudan itu? Jilmaan. Bisa kita katakan bahwasanya syarib ini adalah kan bentuknya adalah isim, tapi dia jilmaan dari fiil karena dia bisa beramal seperti fiil, yaitu di sini ada bayang-bayang yasrobu, ya kan? Artinya syarib ini isim tapi kekuatannya seperti fiil. Makanya kan dipegang, yang menasobkan seluruh maf'ul pasti fiil, gitu kan? Yang menasobkan seluruh maf'ul pasti fi'il, baik wujud fi'il asli atau
Kayak tuh sing turu iku pasti wong. Kok pasti wong dudu wong operane hewan. Sing turu iku, sing turu suwe iku jenenge ana sing hewan sing turu apa jenenge? Apa? Beruang kutub. Ah iya, iku koyo beruang kutub iku kan sing ngono. Oh no, ora. Dudu aku lho, aku gak sajane aku gak di pikiran beruang kutub ngono, tapi mbak-mbak sing kayak iku, awas hati-hati ge. Awas kene gak turu, awas. Nek tak turu langsung ditulisi beruang di foto ya, cret langsung di-upload ke gone apa? Grup beruang kutub ngono, sedang semedi kan itu. Sampun kira-kira temen lagi kira-kira nggih, ulangi lagi nggih tak sekali lagi ayo. Mudhof ilaih tidak boleh dijadikan sebagai shahibul hal. Kenapa? Karena antara yang mengamalkan hal dan shahibul hal itu harus sama. Sementara yang menasobkan, andaikan memaksa mudhof ilaih ini dijadikan shahibul hal, yang menasobkan hal itu fi'il. Sementara yang mengejarkan itu isim. Gak nyambung. Oleh karena itu boleh dengan catatan mudhof ilaihnya adalah menjadi ma'mul objek. Berarti mudhofnya bisa beramal seperti fi'il. Ngaten. Sampun. Ayo, sekarang tambah. Atau bukan dari idhofah ghairu mahdho. Bukan idhofah ghairu mahdho, tapi idhofah mahdho. Boleh mudhof ilaihnya menjadi shahibul hal. Dengan catatan ya, mudhofnya adalah bagian dari mudhof ilaih. Sudurihim, sudur ati itu kaum itu punya hati apa enggak? Punya hati apa enggak? Mosok kaum itu di hati enggak? Berarti hati itu bagiannya, anggotanya. Oke, ngeten. Kalau seperti itu, ikhwanan, lafadz ikhwanan ini bisa menjadi syahibul, menjadi halnya siapa? Ja'a teko apa suduruhum, pira-pira atine kaum ikhwanan hale konco golongan umpama gitu nggih. Lah, ikhwanan jadi halnya siapa? Sudur, bukan. Ikhwanan jadi halnya hum. Tuh. Hum ini kan mudhof. Kok boleh? Gitu kan sih. Karena mudhofnya ini adalah bagian dari mudhof ilaih. Karena ngomong sudur ya padha karo kaum, ngomong kaum padha karo sudur, karena ia menjadi satu kesatuan. Karena sudur ini adalah anggotanya kaum. Jadi ngomong sebagian kayak tadi ini loh, belikan 1 ekor kambing, belikan berarti oleh sak piro? Ekor itu apa sak ndase? Ekor itu ngomong dikek dhuwit, sampeyan tak kek dhuwit. Iki dhuwit 1,5 juta. Digawe tukokno 1 ekor kambing. Nek kurang tambahono, kan sih. Nek kapane ku apa luwe? Peken, pokoknya tukokno 1 ekor muikir. Dipotong ae apa? Ekor itu batine akeh kan ngene. Nah iki jenenge ekor itu jika mudhof ini adalah bagian dari
mudhof ilaih, maka mudhof ilaihnya boleh dijadikan. Lah kan yang amalnya beda, tapi kan podo. Podo karena bagian itu bisa disebutkan bagiannya atau seluruhnya. Ngaten lho. Pun kira-kira. Balik nggih. Sudur ini, sudurihim itu idhofah mur, tapi boleh di mudhof ilaihnya boleh dijadikan hal. Kenapa? Karena mudhofnya bagian dari mudhof ilaih. Ngomong hum padha karo sudur. Ngomong sudur mesti hum. Mosok ana mek ati tok. Mesti atine kaum ngono sih. Lah niki lama-lama makan hati. Ngene kan sih, lama-lama makan hati. Hati apa? Ayam. Ayam mati. Iki sudurim. Temen berarti balik mudhof ilaih boleh dijadikan syahibul hal apabila mudhof adalah ilaih. Sampun nggih. Yang kedua, millata Ibrahim. Nomor dua, atau mudhof itu seperti bagian, bukan bagian. Ini contohnya ini. Sampai ro napa? Gitar tua. Tahu gitar tua? Gitar tua iku lek sapa? Rhoma Irama. Begitu nyebut gitar, maka langsung kita mengarah kepada Irama. Wes saiki sapa? Contohnya sapa sampean iki? Perkara luar, perkara yang bukan menjadi anggota, nggih, tapi sudah menjadi ciri khas. Ngono lho, menjadi ciri khas. Contoh, tak sobek-sobek. Dukul, terus mana siapa? Begitu aja kok. Begitu aja kok. Siapa? Betul, yang lain, ayo. Ayo siapa? Oh, iki saiki ya, Bro. Original. Iki kena iki nggih. Original dasu nggih. Kawan nih aku ngomong. Walun aku tak sensor. Oke. Iki kemudian kaos ini apakah menjadi anggotanya? Apakah menjadi anggota? Apakah bagian tubuhnya? Tidak. Itu faktor X. Tapi sudah melekat, melegenda ngono. Begitu disebut aku ngomong aku sing ngomong lagi. Disebut itu adalah halim. Halim adalah paham? Ya, itu yang disebut dengan mislah juz. Jadi perkara yang lain sudah melekat menjadi satu. Itu disebut dengan mislah juz. Begitu ngomong alfiyah aplikatif al-ma'ruf. Al-ma'ruf ya, alfiyah aplikatif. Wah, itu jengene sudah menjadi satu kesatuan. Perhatikan, begitu nyebut milah, milah, kita langsung konotasi. Walah konotasi kok apa? Keduren apa nih? Langsung tergambar, gambar no. Sing disebut milah iku yo Nabi Ibrahim. Iku jengene. Ya aku mau kayak malu. Sing pas saiki sing kena iki nggak? Apa mau? Kaos malu nggih? Kaos sing dengan tulisan www. Ya, itu adalah langsung. Berarti murah-murah. Nandi halim iki bisa. Nandi. Nah, itu kan harus iso, ngono kan harus ya. Sampun kira-kira itu sih bedikal jus. Sama seperti begitu nyebut gitar tua langsung mengarah kepada
Roma Irama. Roma Irama gitar tua. Apa mana coba gawe contoh. Satu tadi daksu, terus apa lagi? Ayo silakan mencontohkan apa? Ciri khas. Oh kayak tahu. Tahu takwa Kediri. Tahu takwa Kediri. Gak usah disebut tahu takwa, nyebut Kediri langsung tahu takwa. Ngerti kan nggih? Gak usah nyebut tahu apa, gak usah nyebut Kediri, cukup dengan nah di mana kamu sekarang? Saya di kota apa di tahu takwa. Oh, Kediri ya. Loh, sampean sekarang di mana? Iki lagi di Abrone di Kediri. Oh, tahu takwa ya. Ngerti kan iku jenenge menjadi kal jus. Kamu di mana ya? Almarhum. Oh, Alfia aplikatif ya. Kan itu kan itu kan ngono. Iki membangun membangun merintis iki. Setahun kas mungkin langsung wis apane label itu nemplek iki. Kala dhisik karo iku mau nggih. Suk mau lho nggih suk. Sampun kira-kira nggih. Jadi sebenarnya iku mau original iku wes dengan indikasi itu. Sampun kira-kira. Iku disebut dengan au misla juz'i. Berarti atau mudhof itu adalah menjadi ciri ngono. Mudhof itu adalah menjadi ciri khas. Kayak soto ngono ndi soto. Soto Lamongan. Lamongan soto. Malang apel, begitu nyebut apel Malang. Bandung oh dading. Ayo gak apa-apa, itu ciri khas. Nduk kene disebut au misla, bukan bagian tapi sudah menjadi satu kesatuan. Luar biasa malahan itu menjadi ciri khas. Jika mudhof ilaih adalah ciri khas dari mudhof, jika mudhof adalah ciri khas mudhof ilaih, maka mudhof ilaih boleh langsung dijadikan shahibul hal. Bon mudeng temen. Ayo Madura apa Madura? Sate nih. Ya lebih sate ini makanan nggih. Sate apa meneh? Aceh apa? Gajah. Oke, Aceh berarti gajah gitu kan nggih. Bagus, tak apa-apa. Itu ciri khas. Nggih. Oke, apa meneh? Terus Aceh mudun di Palembang apa? Pempek. Mudun mari Palembang. Lampung apa? Oh ya begal. Begale ciri khas. Lu apa itu ciri khas kok? Seret wis lompat nang nyebrang laut di Banten apa? Sampun nggih, sing dimaksud kal juz adalah ciri khas. Ciri khas. Ngono matuk kira-kira. Wis catuk, bungkus. Wis cukup itu dulu bungkusan ya, cukup. Al-Fatihah.